kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bisa melaksanakan ibadah sholat maghrib berjamaah. Semoga amalan ibadah sholat yang telah kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi pemberat amal kebaikan kita di hari akhirat nanti, dan semoga menjadi pintu turunnya rahmat dan barokah dalam kehidupan kita semuanya. Masyaallah muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Pada penjelasan yang lalu kita masih membaca tentang keutamaan Al-Bait wa Makkah wal Madinah, dan juga bagaimana perintah atau anjuran dalam agama kita untuk kita banyak mengunjungi 3 tempat tersebut, yaitu Mekah, ada Masjidil Haram, Madinah, ada Masjid Nabawi, dan juga Palestina ada Masjidil Aqsa. Kita lanjutkan kajian kita dalam kitab Al-Mu'min yang disusun oleh Imam Hujjatul Islam Muhammad ibn Muhammad Al-Ghazali Al-Tusi rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain. Wa qala ba'du salaf, telah berkata ba'du salaf, sebagian ulama salaf. Yang dimaksud sebagian ulama salaf ini adalah ulama dari kalangan umat terdahulu, bisa dari generasi tabi'in atau al-atba' atau sesudah mereka, itu disebut generasi salaf. Apa kata mereka? Idza wafaqa yaumu arafatin yauma jum'atin ghufira li kulli ahli arafah wa huwa afdalu yaumin fid dunya. Apabila hari Arafah bertepatan dengan hari Jumat, maka akan diampuni segala penduduk Arafah, dan itu merupakan seutama-utama hari di dunia. Dan kebetulan kemarin Idul Adha yang barusan kita lakukan beberapa waktu yang lalu, apabila ditinjau dari matlak Makkah Al-Mukarramah yang juga diikuti oleh beberapa negara, Mesir, Qatar, dan juga negara-negara Mauritania, dan juga negara-negara lain. Kebetulan Yaum Arafah bertepatan dengan Yaum Jumat. Sementara di belahan wilayah yang lain, matlaknya tidak sama dengan matlak yang berada di Mekah, sehingga ada perbedaan selisih 1 hari. Namun di sini apabila hari Arafah itu tepat bersamaan dengan hari Jumat, itu menunjukkan adanya keutamaan, berkumpulnya dengan keutamaan pada saat waktu yang bersamaan. Maka nanti ada penjelasan selanjutnya apa keutamaan yang Allah
diberikan pada hari tersebut. Selain daripada Allah akan ampuni semua ahlu Arafah. Ahlu Arafah ini bisa juga bermakna mereka yang sedang wukuf di padang Arafah, atau mereka yang berada di sekitar daerah Arafah, atau juga bisa mereka yang membersamai orang-orang yang berhaji yang sedang wukuf di padang Arafah, namun mereka berada di tempat lain dan mereka puasa sunnah 9 Dzulhijjah, maka disebut puasa Arafah. Ini takwil daripada ahlu Arafah. Dan ketika momentum itu ketemu 9 Dzulhijjah, ya momentum hari Jumat, maka itu afdalu yaumin fid dunya, sebaik-baik hari dalam kacamata dunia. Jadi kalau kita ukur diri kita, saat kita tahu lahir tahun 70 atau sekitar 80 atau 60 sampai sekarang, itu hari Arafah yang bertemu dengan hari Jumat ada berapa? Maka artinya itu hari-hari terbaik yang telah kita lalui. Hari-hari terbaik yang telah kita lalui. Ada momentum yang juga terjadi pada peristiwa Arafah ini. Wa fihi hajja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hujjatul wada'. Dan pada hari itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga melaksanakan haji yang disebut dengan haji terakhir atau haji wada', haji perpisahan. Wa kana waqifan id nazala qauluhu azza wa jalla, dan pada saat itu beliau diam sementara turun wahyu dari Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Pada hari ini telah aku sempurnakan bagimu agama. Jadi Allah telah menyempurnakan ajaran syariat yang telah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam lakukan. Wa atmamtu 'alaikum ni'mati, dan semua nikmat telah Allah penuhi semua. Sudah Allah lengkapi semuanya. Wa raditu lakumul Islam dinan, dan pada hari ini aku ridhoi Islam menjadi agama. Jadi ayat ini turun pada peristiwa haji wada. Dalam keterangannya, hadis wuqufuhu fi Jatil Wada yaumul Jum'ah wa nuzul, ini hadis diriwayatkan atau ditakhris oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan ini di dalam ilmu ulumul Quran seringkali kita mengartikan bahwa ayat ini adalah ayat yang terakhir turun, karena merupakan dari sisi makna ayat ini adalah ayat penyempurnaan, ayat pengabsahan syariat yang dibawa oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Namun ternyata dalam kajian ulumul Quran ada 3 ayat lain yang memang betul-betul turun di akhir, karena setelah itu masih ada berselang 1 tahun kurang lebih menjelang detik-detik wafat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika ayat ini turun,
Ahlul kitab memberikan komentar. Apa komentar mereka? Lau unsilat hadhil ayatu alaina laja'alnaha yawma 'idin. Kalau seandainya ayat ini turun bagi kami, maka niscaya kami akan menjadikan momentum itu sebagai hari Aid, hari kemenangan, hari hari kembali ke titik awal, hari perayaan. Nah, itu Yaum Aid. Faqala Umar radhiyallahu anhu, asyhadu laqad nuzilat hadhihi al-ayatu fi yaumi 'idain itsnain. Kata Sayyidina Umar, aku bersaksi ayat ini turun pada saat dua hari raya. Ayat ini turun pada saat dua hari raya. Yaum Arafah wa yaum Jum'ah. Yang dimaksud dua hari raya adalah hari Arafah dan hari Jumat. Ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa huwa waqifun bi Arafah. Turun bertepatan dengan hari Jumat dan saat itu tanggal 9 Dzulhijjah dan baginda Nabi sedang berdiam sementara beliau ada di padang Arafah. Turun ayat itu. Artinya orang ahlul kitab itu iri dengan beberapa ayat yang mana ketika memiliki makna yang agung terhadap ajaran Islam, maka sebetulnya mereka itu menaruh rasa keinginan bahwa mereka juga ingin diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan diturunkannya ayat yang seperti itu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan berkata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allahumma ighfir lil haji wa liman istaghfara lahul haji. Ya Allah, ini yang berdoa baginda Nabi. Yang berdoa baginda Nabi, beliau lakukan doa ini pada hari yang terbaik di dunia, pada hari yang sangat istimewa, pada penghulunya hari, di tempat yang sangat istimewa. Doa ini dilantunkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allahumma ighfir lil haji. Ya Allah, ampunilah orang-orang yang sedang melaksanakan haji. Wa liman istaghfara lahumul haji, dan orang-orang yang dimintakan ampun oleh orang-orang yang sedang berhaji. Artinya pelaksanaan ibadah haji yang kemarin bagi orang yang melaksanakan ibadah haji betul-betul momentum yang sangat beruntung berkali-kali. Seolah-olah momentum ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam membaca doa ini terulang kembali. Dan di saat itulah juga kemudian di samping baginda Nabi memohonkan ampun bagi orang yang sedang berhaji, juga Nabi memintakan kepada Allah supaya apa yang diminta oleh orang-orang yang sedang berhaji juga kemudian diamini oleh Allah Subhanahu wa taala. Waliman istaghfara lahul hajju. Makanya tidak heran dan zaman sekarang dimudahkan dengan status, ada pelaksanaan ibadah haji, ngirim status, kita titip doa. Kita doakan mereka dan kita juga minta didoakan oleh mereka. Nah, titip doa dan juga semoga Bapak dan rombongan diberikan kesehatan, afiat dan kelancaran dalam melaksanakan ibadah haji. Ada kemudahannya. Mengingatkan.
Wa yurwa anna Ali ibn Muwaffaq hajja an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hujajan. Diriwayatkan bahwa Ali bin Muwaffaq melaksanakan ibadah haji untuk baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baginda Nabi masih hidup, sahabat berhaji untuk baginda Nabi. Ini unik ini. Ada seorang sahabat melaksanakan suatu ibadah berupa ibadah haji, dan ibadah itu diperuntukkan untuk baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Padahal Nabi tanpa kita peruntukkan ibadah untuk beliau, maka beliau sudah sedemikian mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Namun ada sahabat yang melakukan hal itu. Ini mengandung hikmah bahwa tidak menutup kemungkinan suatu ketika ada orang yang cinta kepada seseorang dan ingin memberikan amalan kepada orang tersebut, sementara orangnya masih hidup. Kemudian terjadi dialog. Fara'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil manam. Kemudian aku lihat baginda Nabi di dalam tidurku. Faqala li, kemudian Nabi berkata, ya ibn Muwaffaq, wahai ibn Muwaffaq, hajajta anni, engkau berhaji untukku. Faqultu na'am. Qala wa labbaika anni, engkau juga bertalbiyah untukku. Bertalbiyah ketika jamaah haji menuju pada Arafah itu kan sudah bertalbiyah. Ketika sudah mengenakan kain ihram itu kan sudah disyariatkan untuk memperbanyak talbiyah. Maka Nabi katakan walabbaika anni, dan juga engkau ucapkan talbiyah itu juga untukku. Qultu na'am, aku jawab ya. Qala, maka Nabi kemudian katakan, fa inni ukafiuka biha yaumal qiyamati akhidu biyadika fil mawqif fa udkhilakal jannata wal khalaiqu fi qurabil hisab. Kalau demikian adanya, maka sesungguhnya aku ini akan mencukupimu pada hari kiamat serta menggandeng tanganmu di tempat tersebut dan aku masukkan dirimu ke dalam surga. Wal khalaiqu fi qurabil hisab, dan makhluk-makhluk Allah itu tergantung kepada catatan amal perbuatannya. Masyaallah muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, Ali bin Muwaffaq ini di sini tidak ada keterangan apakah dari kalangan sahabat atau tabi'in, sehingga bisa muncul dua gambaran atau dua takwil. Yang pertama, kalau seandainya dia dari generasi sahabat, maka kemudian ini dilakukan semasa baginda Rasul masih hidup. Kalau beliau dari generasi tabi'in atau sesudahnya, berarti beliau melakukan haji untuk baginda Nabi setelah beliau wafat sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian didatangi di dalam mimpi, dan terjadilah seperti itu. Wa qala Mujahid wa ghairuhu minal ulama, dan berkata Imam Mujahid dan selainnya dari kalangan ulama, innal hujjaja idza qadimu Makkah talaqathumul malaikatu fasallimu ala rukbanin ibil. Mujahid mengatakan, apabila jamaah haji mendatangi kota Mekah, talaqathumul malaikatu, maka fasallamu ala rukbanil ibil,
maka malaikat akan menyambut mereka dan akan mengucapkan salam sementara jamaah haji sedang berada di atas kendaraan mereka. Disambut. Nah, fenomena yang seperti ini gambarannya biasanya pada peristiwa musabaqah tilawatul Quran atau MTQ. Biasanya di tingkat provinsi itu kafilah dari berbagai daerah begitu masuk ke pintu gerbang kabupaten kota tertentu, maka akan disambut oleh patwal, oleh rombongan. Nah, itu seperti itu. Artinya jamaah haji ketika pelaksanaan itu ada, malaikat itu sudah berjejer menunggu mereka dan menyampaikan salam kepada mereka. Maka tidak heran ketika para ulama kita membuat doa-doa. Kalau masuk kota Mekah, sebelum masuk kota Mekah, bacalah ini. Karena di situ ada getaran yang sama antara malaikat dengan jemaah haji. Dan momentum itu supaya kita tidak terlelap dengan kecapean sehingga tertidur. Akan dibuatlah doa-doa tertentu. Wasofahu rubbal himari. Bahkan di sini para malaikat menyalami mereka. Wa'tanahu al-musyata yaktinafan. Dan dipeluk, kalau yang jalan kaki itu dipeluk. Artinya ini menggambarkan bagaimana proses kedatangan para jamaah haji ke kota Mekah itu sudah diterima, sudah disambut oleh para malaikat dengan berbagai jenis sambutan. Waqala al-Hasan, berkata Imam Hasan, man mata aqiba Ramadan, siapa orang meninggal setelah bulan suci Ramadan, aw aqiba ghazwin, atau setelah peperangan, aw aqiba hajjin, atau setelah melaksanakan ibadah haji, mata syahidan, maka orang ini mati meninggal dalam keadaan syahid. Maka Umar radhiyallahu anhu, dan berkata Umar radhiyallahu anhu, al-haju maghfurun lahu wa liman yastaghfiru lahu, orang yang berhaji itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga orang yang dimintakan ampunan oleh orang yang berhaji fi syahri Dzulhijjah, dan itu selama bulan Dzulhijjah. Wal Muharram, dan juga selama bulan Muharram. Karena bisa jadi ada orang yang setelah pulang dari haji baru sampai rumah bulan Muharram, apalagi haji zaman dahulu. Wa Safar, dan bulan Safar. Wa 20 min Rabi'il Awal, dan 20 pertama dari bulan Rabi'ul Awal. Jadi Muharram, Safar berarti 60 hari, 60 ditambah 80 hari. Selama rentang itu, kata Imam Al-Hasan, siapapun yang didoakan ampunan oleh orang yang baru balik dari tanah suci, Allah akan ampun. Ini artinya ketika nanti datang jamaah haji, kalau ada momentum acara, suruh mereka yang baca doa. Kita berikan kesempatan mereka untuk baca doa. Tidak bisa baca doa, Pak. Ya, yang penting keluar kalimat, ya Allah, ampunilah teman-teman, ampunilah saudara, ampunilah jamaah mushola, ampunilah warga kampung ini. Minimal itu. Jangan sampai tidak terucap istighfar dari lisan. Kita harus minta pada kita doakan.
Wa kana min sunnati salaf radhiyallahu anhu. Dan ini merupakan bagian dari sunnah generasi salaf. Semoga Allah meridhai mereka. An yusyai'u al-huzata, untuk mengikuti jenazah orang yang meninggal dalam kubur. Makanya pelaksanaan daripada kegiatan kalau ada tentara atau prajurit yang gugur dalam tugas, prosesi penguburannya kan berbeda. Itu di antara hikmahnya supaya kita, kalau di dalam tinjauan agama, ini merupakan bagian dari sunnah besar, sunnah kebiasaan daripada generasi terdahulu. Ya orang kubur, sudah dikubur, sudah ada omong-omongan, ada yang seperti itu. Sementara bagi para prajurit yang mempertahankan negara, gugur di medan tempur, ini kebiasaan para generasi salaf, mereka mengikuti jenazah mereka. Makanya ada usulan salah satu pengurus Majelis Ulama Indonesia, kalau di daerah Kalimantan Selatan apabila ada orang meninggal dunia, dan ini juga sekaligus informasi atau sosialisasi pada masyarakat, kalau ada orang meninggal dunia, maka sebisa mungkin diumumkan kapan jenazah akan disolatkan dan dikubur. Supaya apa? Supaya banyak orang yang ikut mensolatkan jenazah ini, supaya banyak orang yang ikut menghadiri pemakamannya, karena ini memiliki keutamaan yang luar biasa. Kata Nabi SAW, pahalanya lebih besar daripada gunung Uhud, dua gunung di Mekah. Pahalanya lebih besar daripada. Sehingga momentum ini jangan sampai terlewatkan. Apalagi apabila ada jenazah yang kemudian disolatkan banyak jamaah, maka itu menjadi tanda keringanan siksa kubur orang yang meninggal dunia. Maka tidak heran ketika misal orangnya 30, sementara space untuk sholat itu satu shotnya bisa 60 orang, kemudian dibagi menjadi 3 shot, supaya dinilainya bahwa yang sholat itu luar biasa. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, saya jadi teringat kisah Syekh Yusuf Abdullah Al-Qaradawi ketika wafat Al-Ustaz Al-Maududi, seorang ulama pembaharu Islam, berjuang. Ketika meninggal dunia, maka melewati beberapa negara, transit di beberapa negara, transit di New York, transit di London, transit di Pakistan, di Karachi. Di setiap bandara yang ditransit disolati oleh umat Islam di situ. Dan begitu sampai ke Karachi di Pakistan disolati, dan beliau Syekh Yusuf Abdullah Al-Qaradawi menjadi diminta menjadi imam sholat jenazahnya. Luar biasa orang yang sholat terhadap imam Abu A'la Al-Maududi. Maka beliau katakan, belum pernah aku lihat orang yang mensolatkan jenazah sebanyak ini. Kalau mengiringi itu berbeda dengan orang yang sholat. Bisa jadi banyak tokoh yang ketika jenazah ketika meninggal banyak yang mengiringi, tapi belum tentu itu mensolat. Maka ketika mengiringinya dia,
mensolatinya jahiliyah itu suatu tanda yang istimewa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa sunnah para salaf? Pertama tadi, ayyushayyu al-husa. Mereka mengikuti jenazah daripada para prajurit. Wa an yastaqbilu al-hajat wa yuqabbilu baina a'yunihim, dan akan menyambut orang-orang yang baru pulang dari jamaah haji. Wa yuqabbilu baina a'yunihim, mencium mata mereka. Kalau kita adanya bukan mencium mata, kita adanya cium tangan. Kalau orang Arab adanya ada hidung ketemu hidung, ada dicium jidatnya, ada dicium pundaknya. Kalau kita adanya adalah cium tangan. Wa yas'aluhum ad-du'a, dan meminta kepada mereka doa. Wa yubadiruna dzalika qabla an yatajannasu bil hasan, dan mereka akan berlomba-lomba melakukan itu sebelum orang yang baru pulang dari jamaah haji yatajannasu al hasan bil hasan, sebelum mereka nanti terkontaminasi lagi dengan dosa-dosa. Jadi baratnya orang yang baru pulang dari haji itu orang masih bersih seperti bayi baru dilahirkan, dan mereka masih membawa bekas tamu Allah. Begitu sampai pulang, cepat-cepat kita minta doa, cepat-cepat kita sambut dan seterusnya. Ini sunnatus salaf, sunnatus salaf, sunnah generasi terdahulu. Dan kalau kita melihat dari redaksinya, sunnatus salaf seperti ini, sunnatus salaf seperti ini, dasarnya mereka melakukan ini itu apa? Jadi menunjukkan bahwa ternyata generasi salaf juga melakukan ijtihad di dalam menerjemahkan anjuran berdoa, minta doa dari baginda Rasulullah SAW. Artinya mereka membuat sesuatu inovasi dalam beragama. Membuat sesuatu yang inovasi dalam beragama. Inovasi ini kalau dibahasakan dalam bahasa Arab adalah al-ibda'. Ibda' itu satu akar dengan kalimat bid'ah. Maka para ulama sepakat bahwa bid'ah itu ada yang hasanah, ada yang sayyi'ah. Bid'ah itu ada yang hasanah, yang baik. Ini contoh yang baik. Nah, ini diantara yang disampaikan oleh Al-Imam An-Nawawi yang wafat tahun 676 Hijriah. Ada bid'ah hasanah. Kalau redaksi Imam Syafi'i, istilah yang digunakan adalah bid'ah hasanah dan bid'ah sadaqah. Bid'ah yang tercela dan bid'ah yang terpuji. Kalau Sultanul Ulama Al-Imam Izzuddin Ibni Abdissalam, beliau mendefinisikan bid'ah ke dalam 5 poin. Ada bid'ah wajib, bid'ah haram, bid'ah makruh, bid'ah sunnah, dan bid'ah yang pokoknya 5 hukum itu wajib, haram, makruh, mubah. Ada bid'ah yang hukum. Ini Sultanul Ulama memberikan penjelasan seperti ini. Karena ketika ada yang mengklaim bahwa bid'ah hanya satu, bahwa kullu bid'atin dhalalah, cuma dolal bid'ah, maka itu sebetulnya menyalahi daripada sunnatus salaf, kebiasaan generasi salaf tersendiri.
itu dengan sendirinya akan banyak yang bertolak belakang dengan peristiwa itu. Apa contohnya? Contohnya adalah mushaf Al-Quran, tulisan Al-Quran. Maka Abu Bakar tidak mau Al-Quran itu kemudian dibukukan. Umar tidak mau juga, namun mau menghimpun saja. Dari zaman Abu Bakar, lembaran-lembaran tulisan Quran yang di kertas, yang di kain, yang di kulit binatang, yang di kayu, semua dikumpulkan saja. Tidak berani Abu Bakar Umar untuk membuat dibukukan. Baru periode Utsman bin Affan dibukukan menjadi mushaf seperti yang kita kenal. Namun tulisannya tidak seperti yang kita kenal sekarang. Baru di generasi tabi'in muncul ide untuk membedakan ba, ta, sa, sin, shin, shod, dot, ya, maka dibuatkan titik-titik. Ya. Jadi ada titiknya. Itu bukan di generasi baginda Rasul, bukan di generasi sahabat, muncul di generasi kami. Ba titiknya 1 di bawah, ta titiknya 2 di atas, shin titiknya 3 di atas huruf shin, untuk membedakan minasyaitani dengan bismillah. Itu diantara sesuatu yang belum ada di zaman Nabi kemudian diadakan. Ini yang disebut dengan al-bid'ah. Hal yang kemudian kita nampak, kenapa para ulama menilai bid'ah itu 2 tadi adalah hasanah dengan sayyi'ah atau hasanah dengan dhalalah, adalah ketika Sayyidina Umar mengumpulkan orang-orang yang menghidupkan malam Ramadan, mereka di masjid, namun berkelompok-kelompok mereka untuk sholat qiyamul lail atau sholat tarawih. Berkelompok-kelompok, mungkin ada 5, ada berapa warganya, menjadi 5, salah jadi 1 makmum, 3 orang, 1 imam, 3 orang makmum. Ada yang keluarganya lebih banyak atau dikenal lebih banyak, karena ketokohan orang Arab kan sangat mempengaruhi. Maka ketika datang Sayyidina Umar, ini kalau dikumpulkan lebih utama, sehingga akhirnya para sahabat dikasih tahu pelaksanaan tarawih dilaksanakan dengan 1 imam dan banyak makmum. Tidak ada lagi kelompok-kelompok seperti itu dalam masjid. Maka beliau katakan, apabila ini adalah sesuatu yang baru dalam agama, fani'matul bid'atu hadhihi. Apabila ini sesuatu yang baru dalam agama, maka sebaik-baik yang baru dalam agama adalah urusan ini. Beliau katakan dengan menggunakan kalimat an-ni'am. Lawannya adalah ba'isa atau yang buruk. Na'imah itu artinya yang terbaik. Ni'matul bid'ati hadhihi. Sebaik-baik bid'ah adalah ini. Ini terjadi di zaman Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari redaksi ini yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali, wa qad kana min sunnatis salaf. Sunnatis salaf adalah untuk mengikuti jenazah orang yang meninggal dalam medan perang, untuk menyambut para jamaah haji, dicium mata mereka atau diperlakukan sebagaimana layaknya kita hormati mereka, dan kita minta doa kepada mereka sebelum mereka terkontaminasi dengan dosa-dosa yang akan dilakukan di tempat yang baru mereka datangi. Wa yurwa an Ali bin Muhammad qala hajjatu sanatan falamma kana lailatu Arafah min qudina fi Masjidil Khair ra'aitu fil manami ka'anna al-layli qad nazala minas samai alaihi siyabu qadr
Fanada ahaduhuma sahiba. Abdul Ali bin Wahab dia berkata, suatu ketika saya melaksanakan haji pada malam Arafah, saya tertidur di Mina, di Masjid Al-Faid, di Masjid Al-Faid. Maka Al-Imam Az-Zarkashi itu memiliki satu kitab yang namanya Ahkamul Masajid, hukum-hukum tentang bagaimana adab di dalam masjid. Ali al-Wafaq tidur dia di masjid, sehingga nanti dalam penjelasannya bagaimana hukum tidur di dalam masjid nanti ada yang berbeda. Para ulama ada yang membolehkan, ada tapi tidak sampai pada derajat pengharuman. Namun banyak yang mengizinkan, membolehkan. Ketika tertidur dia sampai mimpi ada dua malaikat turun dari langit dengan menggunakan kain berwarna hijau. Kain berwarna hijau. Dan maka kain hijau ini diantara kain yang disuka oleh baginda Nabi. Maka kubah di atas kuburan baginda Nabi, kubahnya kubah itu Allah. Kubahnya berwarna hijau. Kemudian salah satu di antara malaikat itu dia mengatakan atau menyeru, ya Abdullah, wahai hamba Allah. Mungkin yang dimaksud adalah Ali bin Wahab. Faqal akhar, labbaik ya Abdullah. Penuhilah panggilan wahai Abdullah. Qala tadri kam hajja baita rabbina azza wa jalla fi hadhihi saat. Kemudian malaikat tadi mengatakan, kamu tahu tidak berapa orang yang haji menuju Baitullah pada tahun ini? Aku tidak tahu. Qala hajja baita rabbina sittu mi'ati alf. Yang berhaji menuju tempat Baitullah ini adalah 600.000. Afatadri kam qabla minhum. Apakah kamu tahu berapa jumlah orang yang haji sebelum 600.000 tadi? Qala la. Aku enggak tahu. Qala sittatu anfus. Ada 6. Ini anfus ini bisa manusia. Qala summa irtafa'a fil hawa faghaba anni. Jadi setelah mengatakan sittata anfus, qala irtafa'a fil hawa. Ali bin Wahab tadi menceritakan dua malaikat tadi naik ke udara, faghaba anni. Kemudian keduanya tak nampaklah boleh. Fantabahtu fasa'an. Lalu aku terbangun kayak orang takut, ketakutan. Waqtamittu rahman syadida wa hammani amri. Pokoknya terkejut, takut dan perasaannya tidak karu-karuan. Fakultu. Kemudian aku katakan, idza qabila hajjas sittata anfus fa'aina aqulu ana fi sittati anfus. Kalau orang yang haji itu cuma 6 orang saja, terus saya ini di mana? Dia pikir sebelum 600.000 orang itu cuma 6 orang. Kalau cuma 6 orang itu saya di mana? Padahal saya berhaji. Jangan-jangan haji saya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu. Dia kepikiran tuh seperti itu. Falamma afdal min Arafah kuntu 'inda al-Mash'aril Haram faja'altu ufakkiru fi asratil khalqi wa fi qillati min qabli minhum. Kemudian setelah selesai aku wukuf pada Arafah, aku lanjutkan ke Mash'aril Haram yang lain, tapi terus aku berpikir bagaimana, seperti apa ini. Fahamalani an-naum.
kemudian aku tertidur. Jadi kepikiran sampai ke bawah tidur. Fa'idha asyakhsani qad nazala ala hayatihima. Maka kemudian dua orang telah turun dalam kedudukan mereka. Fanada ahaduhuma sahiban wa a'adal kalama bi'ainihi thumma qala. Dan kedua orang ini terjadi dialog di antara mereka sebagaimana mimpiku dulu. Nah, mimpiku sebelumnya. Atadri mada hakam Rabbina azza wa jalla fi yadina. Kamu tahu tak? Kamu tahu tidak? Allah itu sedang menentukan apa pada malam ini? Qala la. Ali mengatakan aku tak tahu. Qala, kemudian orang tadi mengatakan fa innahu wahaba li kulli wahidin min as-sittati mi'ati alaf. Maka sungguh Allah telah memberikan pada setiap satu orang min sittati mi'ati alaf. Satu orang itu 600.000. Kan tadi ada 6 orang. Jadi satu orang dari 6 orang itu mewakili 600.000. Kemudian Ali mengatakan fantabantu wa bi minasurur. Kemudian aku terbangun gembira wa ma yajidu 'anil wasf. Saking girangnya. Wa anhu aidan radhiyallahu anhu qala, dari Ali bin Muwaffaq juga yang kata hajatu sanatan falamma qadaitu manasiki tafakkartu fi man la yaqbalu hujjah. Aku suatu ketika berhaji, terus aku berpikiran setelah selesai manasik haji, saya berpikir pasti di antara banyaknya orang ini adalah yang tidak diterima hajinya Allah Subhanahu wa taala. Fakultu, maka dia katakan, Allahumma inni qad wahabta hujjati wa ja'altu sawaba liman lam tuqbal hujjatah. Jadi dia berdoa begini, ya Allah, sungguh Engkau telah anugerahkan kepadaku bagaimana aku menunaikan manasik haji. Maka jadikanlah pahalaku itu diberikan kepada orang yang pahala hajinya tidak menerima. Kok bisa doa begitu? Padahal dia kan belum tahu hajinya dia diterima atau tidak. Nah, ini kecerdasan Ali bin Muwaffaq. Kalau seandainya jadi penebus berpikir tadi yang seperti itu. Kan kemarin kita ada hadis yang mengatakan dosa yang paling besar orang yang berhaji, orang yang wukuf di padang Arafah adalah ketika dia berpikiran bahwa ada orang yang tidak Allah ampuni dosanya di sini. Itu dosa paling besar. A'dhamun nasi dzamban man waqafa bi Arafah fa dhanna anna Allah ta'ala lam yaghfir lahu. Manusia yang paling besar dosanya adalah orang yang wukuf di padang Arafah sementara hatinya mengira Allah tidak mengampuni orang yang wukuf di padang Arafah. Nah, setelah Ali bin Muwaffaq tadi selesai manasik haji, dia berpikiran begitu. Maka dia berdoa, Allahumma inni qad wahabta hujjati wa ja'altu thawabaha liman lam tuqbal hujjatah. Maka kalau seandainya pahala haji dirinya yang tidak diterima oleh Allah, maka doa itu kembali kepada diri. Kalau kecerdasan Ali bin Muwaffaq. Qala qara'aitu rabbil izzah. Kemudian aku kata, saya melihat Allah Subhanahu wa ta'ala fi naumi jalla jalaluhu. Faqala li, kemudian Allah berkata kepadaku, ya Ali, tastahi alayya wa ana khalaqtu as-saqa wal asriya wa ana ajwadul ajwadin wa akramul akramin wa ahaqqu bil judi wal karam minal alamin wa wahabtu kullama lam aqbal hajjahu liman qabiltahu. Jadi pada
mimpi itu masuk. Pada saat mimpi tersebut Allah menegur sekaligus mengatakan, ya Ali, malulah kau terhadapku. Sungguh aku ini telah menciptakan as-sakha, kedermawanan dan kemuliaan dan juga keindahan dan seterusnya. Maka sungguh telah aku berikan setiap orang yang gajinya tidak diterima akan dapatkan apa yang dia berikan. Masyaallah muslimin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah telah kita selesaikan keutamaan daripada haji, dan selanjutnya insyaallah kita akan baca Fadhilatul Bait wa Makkah al-Musyarrafah pada kesempatan yang akan datang. Semoga apa yang kita lakukan malam hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal saleh dan ibadah untuk yang bisa kita terima pahalanya di dunia dan lebih lagi nanti di akhirat. Nastatim bilhamdulillah wa taqawwudnya subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.